Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materinya untuk hari ini nanti adalah barisan dan deret. Untuk kelas 10 semester 2, materinya ada 4 nanti. Nanti yang pertama barisan deret, kemudian nanti ada perbandingan trigonometri. Yang ketiga nanti adalah matrik, kemudian yang terakhir adalah logika. Jadi nanti kalian belajar itu. Oke, barisan dan deret. Sebelum kita masuk ke aritmatika dan geometri, ini sebenarnya materi kalian sudah pernah dijelaskan di kelas 9, kemungkinan kelas 9 atau kelas 8 gitu ya, SMP, terkait dengan barisan dan deret. Untuk di level SMK mungkin dari segi tipe-tipe soalnya aja yang lumayan agak berbeda karena ada soal cerita yang lumayan kalian disuruh buat menerjemahkan dalam bentuk matematikanya nanti. Nah, sekarang kalian harus tahu bedanya barisan dan deret dulu. Barisan tuh nanti kalian bisa dalam bentuk tulisannya ya. Misalkan saya punya barisannya ini. Ini barisan itu disimbolkan dengan kata penghubung koma. Misalkan saya punya barisan ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya gitu. Jadi kata penghubungnya adalah koma. Sedangkan deret, kata penghubungnya adalah dengan tanda tambah. Kalian harus tahu dari penulisan simbol dulu. Namanya barisan, ini namanya adalah deret. Nah, sekarang dulu di SMP yang kalian harus sudah punya atau kalian sudah tahu itu adalah terkait dengan yang namanya barisan dan deret ada 2 macam, yaitu barisan dan deret untuk aritmatik dan barisan deret untuk geometri. Jadi nanti ada dua topik yang bakal kalian bahas nanti, yaitu barisan dan deret. Ada 2 ya. Yang pertama adalah aritmatika. Yang kedua adalah geometri. Nanti di barisan dan deret aritmatik dan geometri ada pencirinya. Untuk pencirinya untuk aritmatika, cirinya ya, ada beda. Bedanya tetap. Kalau geometri, bedanya tidak tetap. Contohnya bedanya ya. Contohnya di sini misalkan kalian punya ada 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kalau di sini nanti kalian punyanya adalah 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Beda itu maksudnya selisihnya. Jadi maksud beda itu gimana? Belakang dikurangi depan. Belakang kamu adalah 3, dikurangi 1 adalah 2. Di sini juga 2, di sini juga 2. Jadi selisihnya adalah 2. Jadi belakang dikurangi depan. Jadi 3 dikurangi 1, 5 dikurangi 3, 7 dikurangi 5. Dia mempunyai beda yang tetap. Jadi bedanya adalah 2. Oh, bedanya adalah 2. Nah, kalau ini bedanya 1, 2, 4. Ini berbeda. Jadi tidak tetap. Jadi bedanya itu tidak tetap. Atau kita bisa tulis bedanya tidak tetap gitu ya. Oke. Nah, sekarang dari sini ada pertanyaan dulu. Jadi cirinya untuk aritmatika bedanya tetap itu adalah aritmatik.
Kalau bedanya tidak tetap, itu berarti dia adalah geometri. Gitu. Nah, sekarang untuk topik pertama yang kita mau bahas itu adalah terkait dengan yang namanya aritmatika dulu. Oke. Yo. Oke ya, aritmatika. Rumus yang kalian harus hafalkan untuk aritmatik adalah yang pertama adalah untuk bedanya dulu. Atau kalian bisa bilang sebagai ini. Bentar, saya tuliskan dulu. Ini namanya UN. Untuk aritmatika kalian punya rumusnya adalah UN sama dengan A plus N-1 kali B. Dengan UN, keterangannya ya, UN kamu itu adalah suku ke N. Suku ke N, yang A itu adalah suku pertama, N itu banyaknya suku. Nanti kalau kalian mau tes pekerjaan, biasanya ada yang kayak gini. Jadi kalau kalian punya rumus-rumus yang ada di sini, nanti ngerjainnya lebih gampang daripada kalian manual ngitungnya. Nanti kalau kalian mau ngelamar pekerjaan untuk habis lulus gitu, ada tes namanya tes psikotes, itu biasanya menggunakan ini buat mengerjakan. CPNS juga pakai kayak gini. Jadi kalau saya tes kayak gitu, belajarnya pakai ini juga. Kemudian beda itu rumusnya adalah suku kedua dikurangi suku pertama. Atau suku ketiga dikurangi suku kedua, ada lagi suku keempat dikurangi suku ketiga. Jadi mengikuti. Yang penting yang kamu kurangkan itu adalah suku di belakangnya ke depan. Jadi dari selisih 1. Contoh, misalkan saya minta ada diketahui barisan aritmatika adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Tentukan suku ke-57. Suku ke-57-nya berapa? Itu mikirnya. Caranya, kalian harus identifikasi dulu dari yang diketahui di soalnya itu apa aja. Kemudian, suku ke-57 itu siapa? Oke, kita mulai. Suku ke-57, jadi kamu harus tahu dulu yang kamu mau cari apa. Itu adalah suku. Kalau suku, dalam materi barisan dan deret, itu simbolnya adalah U. Ke-57 berarti U-nya U57. U57-nya berapa? Mikirnya gitu. Nah, sekarang kita mau nyari U57. Rumus yang kalian butuhkan itu adalah ini. A plus N-1 kali B. Jadi kamu harus cari A dulu. Oh, A itu suku pertama. Suku pertamanya siapa? 1. Kemudian B. B-nya adalah suku kedua dikurangi suku pertama, atau suku ketiga dikurangi suku kedua, atau suku keempat dikurangi suku ketiga, dan seterusnya. Intinya dia selisih 1 suku. Nah, sekarang kita mau pakai yang lebih gampang aja. Saya pakainya yang U2 dikurangi U1. U2 itu yang mana? U2 itu adalah 3, U1 adalah 1. Nah, sekarang kamu cari. Oh, U2 dikurangi U1. U2 dikurangi U1. U2-nya adalah 3. U1-nya adalah 1. Sama dengan berapa bedanya? 2. Nah, sekarang N-nya kamu berapa? Karena kita butuh N ya di sini. N kamu ngikutin U-nya. U-nya U berapa? Ini adalah N. Oh, N-nya adalah 57. Oh, berarti dari sini kamu disuruh nyari UN-nya. UN-nya sama dengan A plus N-1 kali B.
A plus N min 1 kali B, A-nya adalah 1 plus N min 1, N-nya kamu adalah 57 min 1, satunya rumus dikali B. B kamu berapa? 2. Nah, dari sini hitung dulu bagian kurungnya. 1 plus 57 dikurangi 1, 56 dikali 2. 1 plus 56 dikali 2, 112. 112 tambah 1, 113. Ini adalah suku ke-57 dari barisan tersebut. Jadi itu adalah jawabannya. Gitu. Jadi dulu yang kalian pelajari adalah seperti ini. A-nya adalah suku pertama, B-nya adalah selisihnya. Kalau sama berarti dia adalah barisan aritmatik. Misalkan kalau dia tidak diketahui, kalau itu barisan apa, kamu lihat barisannya itu selisihnya sama apa enggak. Kalau sama berarti dia adalah aritmatik. Nah, sekarang kalau bentuk yang lain gimana? Misalkan saya ada lagi ya. Diketahui ada barisannya. Kita nggak tahu barisannya berapa gitu ya. Barisannya barisan aritmatik atau geometri gitu misal. Saya punyanya adalah ini. Mengecil ya. Ini. Selisih 3. 6. Tentukan suku ke 20. Oke, langkah pertama sama. Suku ke 20 adalah U20. Jadi yang dicari itu. Kemudian kamu lihat suku pertamanya. Suku pertamanya adalah 12. Kemudian kamu nyari B lagi. U2 dikurangi U1. U2-nya berapa? U2-nya adalah 9. U1-nya adalah 12. 9 dikurangi 12 berapa? Min 3. Jadi yang kamu harus perhatikan di sini adalah yang namanya beda, B atau B ya. B itu kan beda. Beda itu tidak selalu positif. Dia bisa negatif. Oke ya. Yang kalian harus perhatikan, yang namanya B atau beda itu tidak selalu positif. Bisa bernilai negatif juga. Jadi kalian tidak boleh ngafalinnya itu beda itu selalu positif. Jangan. Karena kalian bisa menemukan yang namanya beda yang negatif. Nah, sekarang kita mau nyari N-nya. N-nya kamu ngikutin U-nya U berapa? Oh, U20. Jadi N-nya adalah 20. Nah, sekarang kamu disuruh nyari suku ke-20. U20. U20 sama dengan A plus N-1 kali B. A-nya kamu masukkan sama yang kamu ketahui tadi. 12 plus N-1. 20 dikurangi 1 kali B. B-nya adalah min 3. Nah, sekarang dari sini kamu punya 12. Kemudian plus 20 dikurangi 1 berapa? 19. Oke ya. 19 kamu kali dengan min 3 dikali. Nah, plus ketemu min. Jadinya adalah min. Kita hapus dulu. Oke. Ini min. Kenapa min? Karena plus. Ada plusnya ini. Dikali sama min yang ini. Oh, jadi plus ketemu min jadinya adalah min. Kemudian 19 dikali 3. 19 kali 3 berapa? 57. Sama dengan 12 dikurangi 57 berapa? Ini kan yang depan ini positif kecil ya daripada yang belakang. Jadi jawabannya pasti min. Kemudian 57 dikurangi 12 itu adalah 45. Itu jawabannya. Oh, jadi
suku ke-20 dari soal kamu untuk yang nomor 2 adalah min 45. Gitu. Selain kamu disuruh nyari banyak suku atau suku keberapa, kamu kalau dari aritmatika atau kasus aritmatika itu sendiri, kamu bisa nyari apa lagi? Kamu bisa nyari yang berikutnya kita mau bahas itu adalah terkait dengan jumlah suku ke N. Ya, kita punya materi lagi, yaitu jumlah suku ke N. Jumlah itu dalam matematika itu disimbolkan dengan S. Karena suku ke N, itu berarti dia bilangnya adalah Sn. Oke ya. Jumlah suku ke N, itu rumusnya adalah Sn. Nah, ini dirumuskan sebagai apa? Rumusnya adalah N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Atau, jadi ada dua rumus. Atau Sn sama dengan N per 2 kali A plus UN. Jadi ada dua. Jadi kalian harus hafal bagian ini. Oke. Nah, sekarang dari sini, misalkan saya punya rumusnya adalah ini. Kita penggunaannya gimana gitu ya. Diketahui punya tadi 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kamu disuruh tentukan jumlah suku ke 12. Salah, Deng. Tulisannya jangan gitu. Jumlah 12 suku. 12 suku pertama. Saya teruskan ganti dulu. Jumlah N suku pertama. N suku pertama. Oke, jumlah N suku pertama itu simbolnya adalah Sn. Nah, sekarang tentukan jumlah 12 suku pertamanya. Langkah pertama, kamu disuruh nyari. Kita butuh adalah A. A-nya adalah 1. Kemudian N-nya adalah 12, karena 12 suku pertama. Kemudian B-nya kamu, U2 dikurangi U1. U2 dikurangi U1, 3 dikurangi 1. Jadinya berapa? 2. Nah, sekarang kamu bisa masukkan ke rumusnya. Karena mintanya jumlah 12 suku pertama, berarti kamu disuruh nyari S12. S12 rumusnya adalah N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Nah, sekarang N-nya kamu adalah 12. Bagi 2, ini 2 kali A-nya adalah 1, plus N-1 kamu adalah 12 dikurangi 1, kali B. B kamu adalah 2. 12 dibagi 2 adalah 6. 2 kali 1, 2 plus 12 dikurangi 1, 11. Di sini 11 ya. 11 kali 2. 11 kali 2 adalah 22. Kemudian kamu punya lagi 6 kali 2 tambah 22, yaitu 24. 6 kali 24, 6 kali 4 itu 24, 4 nyelengin 2. 6 kali 2, 12, 12 tambah 2, 144. Ini adalah jawabannya. Ini salah satu contoh ketika kalian disuruh nyari barisan dan deret untuk jumlah N suku pertama. Di sini N suku pertamanya adalah 12 ya, jumlah 12 suku pertama. Jadi soalnya tergantung dari permintaan yang membuat soal nanti gimana caranya. Nanti cara mengerjakannya seperti itu. Langkah per langkahnya. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu?
Foto nonton, Pak. Kenapa? Ya, Pak. Aman? Foto nonton, Pak. Ya, aman ya. Masih kayak dulu SMP kan ya. Kemudian lanjut. Yang mungkin berbeda dengan soal-soal kalian dulu SMP, kemungkinan adalah seperti ini. Misalkan saya balik ya. Diketahui, ini naik level. Levelnya naik. Ini soal aplikasi ya. Diketahui suatu barisan adalah satu, 3, 5, 7 sampai 113. Tentukan banyaknya suku pada barisan aritmatika tersebut. Oke ya. Nah, sekarang yang kamu bisa lihat adalah barisannya. Tuh 3, 5, 7 sampai 113. Kamu disuruh nyari banyaknya suku. Ini. Kamu disuruh nyari ini. Banyaknya suku itu siapa? Banyaknya suku itu adalah N. Jadi kamu disuruh nyari N-nya. Oke ya. Untuk mencari N, yang kamu harus perhatikan adalah suku terakhir dari barisannya. Suku terakhir di sini adalah ini. Oh, berarti suku terakhir kamu bisa misalkan sebagai UN. UN-nya adalah 113. Jadi, suku terakhir itu adalah UN. Kenapa kamu kasih namanya adalah UN? Karena kita nggak tahu sukunya suku keberapa. Jadi kasih kamu cuma punya ketahuan kalau si 113 itu adalah suatu suku. Tapi suku keberapanya nggak tahu. Makanya dikasih nama adalah N. Jadi suku ke N, kamu adalah 113. Oke ya. Nah sekarang kita balik lagi ke rumusnya tadi. UN untuk barisan aritmatik, itu rumusnya apa? Rumusnya adalah A plus N-1 kali B, itu adalah pengganti rumus UN-nya. Bagian kanannya tetap 113. Oke ya. Nah sekarang kamu disuruh nyari N-nya. Berarti dari sini kamu bisa nyari apanya? A dan B-nya dari barisan dan deret. A-nya apa? Oh, A-nya adalah 1. B-nya kamu U2 dikurangi U1. U2-nya berapa? 3 dikurangi U1-nya 1. Jadinya 2. Nah, dari sini A-nya kamu ganti. Ngikutin yang kamu sudah cari di soal. A-nya adalah 1. Tambah. N-1 kita nggak tahu N-nya. Jadi N-nya tetap. Kali B. B kamu adalah 2. Sama dengan 113. Ingat ya, ini simbolnya sama dengan. Jadi nggak boleh salah nulis simbol. Karena pengaruh sama hitungannya nanti. Nah, sekarang kita mau bikin N-1 atau N itu sendirian. Jadi satunya disuruh pindah. Satu yang mana? Satu yang ini. Pindah. Kalau plus pindah jadi apa? Oh, jadi min. N-1 kali 2 sama dengan
113 dikurangi 1. N-1 kali 2 sama dengan 113 dikurangi 1 berapa? 112. Kemudian perkalian. Ini kan perkalian 2. Kurung itu artinya kali. Kita mau nyari N-1. Jadi 2-nya juga harus pindah. Perkalian pindah jadi pembagian. Oh, jadinya N-1 sama dengan 112 dibagi 2. 112 dibagi 2 itu berapa? 56. Nah, sekarang kamu disuruh nyari N-nya. Min 1-nya disuruh pindah. Min pindah jadi apa? Jadi tambah. Jadi N sama dengan 57. Oh, jadi N yang kamu cari adalah 57. Itu jawabannya. Gitu. Jadi, ini mungkin soalnya tipe-tipe baru di soal kamu yang sebelumnya di SMA belum ada ya. Jadi, ini cara mengerjakannya seperti itu. Nanti di soal-soal tipe biasanya kalau mau tes-tes juga ada kayak gini. Tes pekerjaan ya maksudnya. Untuk NIT pasti keluar, nanti kalau harusnya sih bisa keluar ya. Soal-soal kayak gini sering dikeluarkan untuk NIT. Jadi NIT kamu mungkin nanti kalau nggak Februari, Maret gitu. Salah satunya adalah ini. Gitu. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Terlalu cepat? Tidak. Oke, suara saya kedengaran jelas ya. Masalahnya sinyal. Kalau nggak kedengaran nanti. Oke, ini untuk yang barisan dan deret aritmatiknya. Kemudian nanti kita bakal bicara tentang hal-hal yang biasa dibahas lagi itu terkait dengan materi-materi soal-soal pengembangan untuk soal-soal aritmatik dan geometrinya nanti. Untuk aritmatik sampai di sini dulu, nanti kita kembangin lagi. Nah, sekarang kita mau bahas terkait dengan yang namanya si geometri. Oke ya, kita bahas tentang geometri. Geometrinya. Geometri. Geometrinya yang kita mau bahas ini adalah sama, rumusnya dulu. Dalam geometri sama aritmatik, kamu penting banget harus bisa membedakan yang mana kasus aritmatik dan kasus geometri. Karena soalnya itu mempengaruhi cara mengerjakan. Jadi rumusnya beda maksudnya gitu. Jadi nggak cuma sekedar dia kayak barisan dan deret sama gitu, terus ngerjainnya sama semuanya, nggak gitu. Tapi karena dia berbeda, makanya rumusnya berbeda. Dan kamu wajib bisa membedakan untuk aritmatik dan geometrinya. Nah, sekarang untuk geometri sendiri, rumusnya apa aja? Rumusnya, yang pertama, suku ke N, sama ya. Suku ke N atau UN, itu rumusnya adalah A kali R pangkat N-1. Oke ya, A kali R, ini N ya. Nggak kelihatan jadi N. N. Oke ya, N-1. Kalau pas saya SMP dulu, dia bilangnya itu Arni gitu. Biar ngapalkannya lebih gampang. Arni. Kalau geometri, itu pakainya Arni. A kali R pangkat N-1. Dengan A-nya sama, suku pertama. Kemudian R-nya itu adalah rasio. Rasio rumusnya, kalau tadi kan kalau pakai aritmatik, dia munculnya adalah beda. Kalau beda itu selisih. Kalau rasio perbandingan. Perbandingan dari yang mana?
Yang belakang dibagi depan. Terserah ya, yang penting selisih 1. Jadi tergantung dari soalnya ada berapa aja. Yang pasti kamu harus milih angka yang gampang buat kamu menghitung. Gitu. Kalau yang susah jangan dipilih. Karena perbandingan itu kan bisa macam-macam nih. Bisa suku ketiga dibagi suku kedua, suku keempat dibagi suku ketiga, kayak gitu. Jadi nggak harus sama. Nah sekarang contoh. Makanya gimana gitu ya. Saya punya, diketahui, ada barisan geometrinya. Adalah ini. 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Tentukan suku ke-8. Langkah pertama, suku ke-8 itu artinya kamu disuruh nyari apa? Mikirnya gitu. Oh, disuruh nyari U8. U8 itu rumusnya apa? OA kali R pangkat N-1. A-nya, suku pertama. Suku pertamanya adalah ini. R kamu, U2 per U1. U2-nya adalah 2, U1-nya adalah 1. 2 bagi 1 berapa? 2. Oke ya, 2 bagi 1 adalah 2. Kamu juga harus bagus di perhitungan pecahan kalau di geometri. Jadi jangan sampai bingung sama hitung-hitung pecahan. Nah sekarang A. A kamu adalah 1. Dikali R kamu adalah 2. N kamu ngikutin U-nya U berapa? U-nya adalah 8. Jadi 8 dikurangi 1. Sama dengan 1 kali 2 pangkat 8 dikurangi 1 berapa? 7. 2 pangkat 7, cara hitungnya gimana? 2 pangkat 7 itu bukan 2 kali 7 ya. 2 kali 7 itu 14. Kalau 2 pangkat 7, berarti 2-nya ada 7. Kamu kalikan semuanya. 2, 2, 2, 2, 2, 2. 2-nya ada 7 dikalikan. 2 kali 2 adalah 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. 32 kali 2, 64. 64 kali 2, 128. Oh, jadi jawabannya adalah 1 dikali 128. 1 kali 128 berapa? 128. Ini jawabannya. Ingat ya, kalau pangkat itu dikalikan semua. Dan kamu hitungnya harus teliti. Aji. Nah, sekarang ini adalah bagian dari si barisan geometri. Kamu disuruh nyari suku dari barisan geometri. Nah, sekarang kita naikin levelnya untuk angkanya pecahan. Diketahui, saya punya setengah, kemudian 1/4. Oh, jangan 1/4 ya, 1/4 nggak apa-apa. 6, kemudian ada 1/18. Ada lagi 1/4. Dan seterusnya. Nah, sekarang kamu disuruh nyari yang namanya sukunya. Tentukan suku ke-6. Oke ya. Jangan suku ke-6 gitu. Dari ini. Langkah pertama kamu disuruh nyari apa dulu? Nyari suku ke-6. R nih ya. Kenapa kalau kamu bisa bilang soalnya ini adalah soal dari barisan geometri? Karena bentuknya pecahan. Pasti dia nggak mungkin yang namanya bedanya sama.
Jadi kalau nggak pakai beda yang sama, berarti kamu masuknya geometri. Jadi kamu nggak usah ngecekin kira-kira rasionya sama apa enggak gitu ya. Jadi rasionya nanti harus sama, harusnya. Nah sekarang kita mau cari A-nya dulu. A kamu adalah setengah, R kamu U2/U1. U2-nya berapa? 1/6. U1-nya setengah. Pembagian pecahan. Kalau di bagian bawah seperti ini, kalau dia mau dijadikan kali, dia dibalik. 1/6 dikali 2/1. Ya kan? 1/6 dikali 2/1, dia bisa dicoret. Di sini 1, di sini 3. 1 kali 1, 1. 3 kali 1, 3. Jadi 1/3. Gitu. Nah, sekarang dari sini yang kamu punya U6-nya A. A-nya adalah setengah. R-nya kamu adalah 1/3 kali N-1. N-nya berapa? Ngikutin U-nya. U-nya berapa? U6. Berarti 6 dikurangi 1. Oh, jadi setengah kali 1/3 dipangkatkan 6 dikurangi 1 berapa? 5. Setengah, bagian dalam kurungnya kan pangkat. Jadi kamu harus pangkatin dulu. 1 pangkat 5 itu adalah 1. 3 pangkat 5. Kamu hitung 3 pangkat 5 itu berapa? 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. 81 kali 3, 243. Terus kamu kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 1, 1. 2 kali 243. 3 kali 2, 6. 2 kali 4, 8. 2 kali 2 adalah 4. Jadi 1/486. Ini adalah jawabannya. Gitu. Jadi modalnya kamu itu mau menghitung kalau di barisan dan deret. Karena kan bentuknya dalam bentuk pangkat sama perkalian yang banyak gitu. Jadi kamu nggak boleh malas buat ngitung. Gitu. Sampai sini barisan geometri. Nah nanti kalau tadi di barisan aritmatik ada yang namanya jumlah n suku pertama kan ya tadi. Yang ini tadi adalah jumlah n suku pertama. Di geometri juga ada nanti. Ya. Tapi rumusnya lebih lumayan rumit nanti. Oke, rumusnya jumlah n suku pertama. Jumlah n suku pertama sama, rumusnya adalah Sn. Cuma di sini nanti ada 2 rumus. Tergantung dari R-nya. Oke ya. Kalau R-nya nilainya lebih dari 1, rumus yang kamu pakai Sn-nya adalah mengikuti. Kalau R-nya lebih dari 1, misalkan kamu pilih adalah 2. 2 kan lebih dari 1 ya, caranya ngafalkannya. Kamu bikin supaya dia positif. 2 dikurangi 1 atau 1 dikurangi 2 yang positif. Oh, ternyata 2 dikurangi 1. Jadi 2-nya itu adalah R-nya. Jadi R dikurangi 1. Atasnya juga ngikutin. R dikurangi 1, cuma bagian atas ada pangkatnya. N, depannya dikasih A. Caranya ngafalinnya gitu. Berdasarkan R-nya. Nah, sekarang ada lagi R-nya yang di antara 1. Sn-nya gimana? Di antara 1 itu berapa? Setengah misalkan. Kira-kira kalau nilainya positif, setengah dikurangi 1 atau 1 dikurangi setengah mikirnya. Oh, 1 dikurangi setengah. Kalau 1 dikurangi setengah, setengahnya kan adalah R-nya. Oh, berarti 1 dikurangi setengah. Setengahnya adalah R-nya. Berarti diganti R. Atasnya juga ikut. 1 dikurangi R juga.
Bedanya kalau atasnya itu ditambahin pangkat. Pangkat N depannya. Jadi caranya ngapalinnya gitu, dari bawah ke atas. Kalau atas tadi pakainya 2 dikurangi 1. Ini ya. Pakainya 2 dikurangi 1. Kalau yang ini pakainya 1 dikurangi setengah. Jadi ngambil-ngambil angkanya tergantung dari kamu buat ngafalin aja caranya. Jadi biar ngafalinnya gampang. Cuma kan sekarang online ya. Jadi bisa open book kan ya. Jadi kamu nggak terlalu susah sama menghafal. Tapi siapa tahu kan coronanya hilang terus kamu masuk ulangannya close book kan. Jadi kamu harus bisa ngafalin. Ya kalau ulangan saya biasanya kalau di sekolah itu close book tidak open. Jadi sangat ketat sekali. Jadi kalian harus bisa sendiri. Harus bisa menghafal kalau ketemu nanti. Tapi kalau coronanya masih di semester ini, berarti kamu bisa open book. Itu happy pasti kamu ya. Oke. Untuk open dan close-nya. Tapi kalau coronanya kamu pasti sedih ya. Sama, semuanya juga sedih. Nah sekarang contohnya. Saya punya diketahui ada barisan deretnya. Saya punya misalkan adalah ini 2, 1, setengah, 1/4, dan seterusnya. Tentukan jumlah lima suku pertama. Langkah pertama kamu cari A-nya dulu. A-nya adalah 2. R-nya adalah U2 per U1. U2-nya 1 per 2. U2-nya kan 1. U1-nya adalah 2. Jadi 1 per 2 atau setengah ya. Nah setengah itu pakainya yang atas atau yang bawah dari jumlahnya. Yang atas atau yang bawah. Setengah itu di antara 1 atau lebih dari 1. Di antara 0 dan 1 atau lebih dari 1. Setengahnya. Oh, setengahnya adalah di antara 0 dan 1. Kalau di antara 0 dan 1 berarti pakainya rumus adalah yang bawah. Oh, berarti S kamu adalah A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. A-nya 2, 1 min R kamu adalah setengah. Dipangkatkan N kamu mintanya adalah 5. Dibagi dengan 1 dikurangi setengah. Ya, 2, 1 dikurangi. 1 pangkat 5 adalah 1. 2 pangkat 5 adalah 32. Dibagi 1 dikurangi setengah. Setengah. Sama dengan 2. 1 dikurangi 32. Caranya mengurangkan bentuk seperti ini ya. 1 dikurangi pecahan. Itu adalah bawah dikurangi atas. Oh, 5 dikurangi 1 per 5. Jadinya 4 per 5. Yang dipakai angkanya cuma yang ini ya. Bawah dikurangi atas. Oh, 5 dikurangi 1. Penyebutnya tetap 5. Lagi. 1 dikurangi 3 per 7 misalkan. Oh, berarti 7 dikurangi 3 per 7. Jadinya 4 per 7. Caranya ngitung gini ya. Oke. Nah, sekarang dari sini kamu nggak boleh bingung sama ngitung pecahan untuk 1. Karena yang dipakai nanti itu. Nah, sekarang 1 dikurangi 1 per 32 itu sama dengan berapa? Oh, berarti 32 dikurangi 1. 31 per 32 dibagi setengah. Ini coret. Boleh coret ya. Ini jadinya berapa? 16. Oh, berarti 31 per 16 dikali, ini 2 per 1-nya dibalik. 1 per 2-nya dibalik. 2 per 1. Ini coret lagi. Ini jadinya adalah 8. Ini jawabannya adalah 31 per 8. Ini jawabannya. Gitu?
31/8 itu berapa? Kalau dijadikan pecahan, itu adalah 3. Ini kan 24 ya. 24 tambah supaya jadi 31, 7. 7/8. Ini 37/8. Ya. Itu dulu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak. Nanti Ya. aja Pak tanya nih. Itu aja untuk pertemuan kali ini. Saya Aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.